Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Sabila Mekas, NIM 056 321 382. Kondisi informasi dari UT Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum SQL dan Data Manipulation Language saya untuk tugas 2 mata kuliah basis data. Baik, tugasnya adalah sebagai berikut, buat database MySQL eh, berdasarkan ERD rumah sakit berikut ini. Yang pertama adalah bagian data definition language, ya, yaitu menciptakan basis data menggunakan syntax create database. Dengan saya namakan di sini rumah sakit. Dan apabila sudah berhasil, maka akan menampilkan list database rumah sakit di list basis data sebelah kanan seperti ini. Di sini saya praktikumnya menggunakan PHP MyAdmin ya. Lalu untuk menghapus basis data, saya memilih uh, data database rumah sakit di dalam list database, lalu meng- mengklik button hapus sehingga akan mendapatkan pop-up konfirmasi seperti ini. Dan apabila berhasil menghapus database, maka akan menampilkan pop-up message basis data berhasil dihapus seperti di sebelah kanan. Selanjutnya adalah menciptakan tabel karena database menggunakan tabel-tabel ya. Yang berikut ini adalah tabel-tabel yang dibutuhkan sesuai IR di rumah sakitnya. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Dan masing-masing tabel ini juga saya sudah bikinkan untuk masing-masing atributnya. Nah, berikut ini adalah atribut-atribut dari masing-masing tabelnya. Dan ini juga saya create relationship ya antar tabelnya untuk mengetahui primary key dan foreign key-nya. Contohnya adalah primary key ID dokter dari tabel dokter yang menjadi foreign key di tabel dokter admin dan pasien dokter. Seperti itu. Begitu juga untuk ID admin dan ID pasien. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagian data manipulation language. Yang pertama adalah insert. Insert di sini adalah untuk menginputkan nilai ya, menginputkan nilai pada setiap atribut di dalam tabel yang sudah dibuat tadi. Di sini contohnya adalah saya menginputkan ID pasien 1 dengan nama pasien Rahma, alamat pasien Jalan Tugas Barat 11 dan jenis kelaminnya 1. Seperti itu. Nah, jika sudah diinput semua value-value-nya, maka akan eh, bisa ditempelkan seperti ini menggunakan sintaks select ya. Select bintang from pasien. Ini maksudnya adalah select semua data dari tabel pasien sehingga akan menampilkan eh, semua list data yang ada di tabel pasien. Berikut ini adalah 5 data yang sudah saya input sebelumnya. Ini juga masih select, namun kita juga bisa select untuk beberapa atribut saja ya. Kalau tadi kan all ya, select bintang itu select all, semua atribut akan ditampilkan. Nah, kalau ini kita akan memilih untuk atribut nama pasien dan jenis kelamin saja dari tabel pasien yang akan ditampilkan. Nah, tabelnya ini seperti ini. Selanjutnya adalah select bersyarat. Ini kurang lebih sama kayak select sebelumnya, namun di sini kita akan menambahkan kondisi untuk memfilter ya, memfilter datanya seperti itu. Di sini kita akan memfilter datanya menggunakan atribut jenis kelamin, eh, yang jenis kelaminnya itu hanya satu gitu. Namun kebetulan ini data yang saya inputkan semuanya satu, jadi semuanya ditampilkan kembali. Seperti itu. Selanjutnya adalah select join antar table. Selain bisa menampilkan data, memilih data dari satu tabel, kita juga bisa memilih dari dua tabel atau lebih. Contohnya di sini saya akan join, eh, akan menjoin, akan select dari tabel pasien, pasien dokter dan dokter seperti itu. Dengan menyamakan key-nya yaitu ID pasien untuk join pasien dan pasien dokter, lalu key-nya lagi adalah ID dokter untuk join tabel dokter dan pasien dokter seperti itu. Nah, di sini kita juga menggunakan nama alias ya untuk tabel-tabel yang akan dijoin untuk mempermudah seperti itu. Sehingga sintaksnya yaitu select P nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, D nama dokter, from pasien P, join pasien dokter PD on PID pasien, yang sama dengan
PDID pasien, join dokter on PDID dokter yang sama dengan DID dokter. Sehingga akan ditampilkan data seperti berikut ini gitu. Selanjutnya ini masih join antar table, select join antar table, namun kita memberikan kondisi ya, kondisi where di sini untuk memfilter di berdasarkan atribut ID dokternya yang hanya bernilai satu seperti itu. Sehingga yang ditampilkan hanyalah nama pasien Keiko dan nama dokter Indra. Karena di sini nama dokter Indra mempunyai ID dokter satu seperti itu. Selanjutnya adalah select fungsi matematika. Selain kita bisa select atribut-atribut dalam tabel, kita juga bisa eh, menggunakan fungsi matematika untuk menyelect dari tabel ya. Contohnya di sini adalah fungsi count. Di sini untuk menghitung berapa banyak data untuk atribut ID pasien dari tabel pasien. Sehingga sintaknya adalah select count ID pasien from pasien. Dan akan ditampilkan banyak datanya. Seperti ini yaitu 5. Selanjutnya adalah select fungsi string. Ini sama seperti yang select bicara tadi ya. Karena di sini kita akan menggunakan where untuk memfilter data mana saja yang akan keluar. Namun di sini filternya yaitu menggunakan fungsi string yang mana kita akan eh, fungsi string tersebut akan digunakan untuk atribut alamat pasien. Eh, Left ini berarti yang sebelah kiri ya. Dari kita lihat stringnya itu dari kiri. Dua ini adalah dua karakter gitu ya. Dua karakter dari kiri untuk atribut alamat pasien yang eh, berbunyi JL gitu ya. Nah, kita bisa select nih sintaknya yaitu select bintang from pasien where left alamat pasien 2 sama dengan JL. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Ini datanya keluar semua karena kebetulan lima kelima datanya mempunyai string JL di uh, alamat pasien seperti itu. Selanjutnya adalah select between. Select between itu sama juga seperti tadi ya, pakai syntax where karena kita akan memfilter datanya berdasarkan ID pasien di antara nomor 3 dan 5 gitu. Jadi nanti kita akan hanya menampilkan ID pasien nomor 3, 4, dan 5 seperti itu. Sintaksnya yaitu select all from pasien where ID pasien between 3 and 5. Hasilnya adalah seperti ini ya, sesuai harapan tadi. Hanya ID pasien 3, 4, 5 yang ditampilkan. Kemudian adalah select light. Select light ini eh, sama ya, pakai sintaks masih pakai sintaks where. Kita akan filter datanya, namun di sini lebih variatif ya. Kalau tadi itu kan kita bisa nyari kayak misalkan ini saya mencari nama tugas gitu kan di atribut alamat pasien. Nah, kenapa ini pakai like? Karena like itu kita akan mencari string berdasarkan yang kita input ya di situ. Kita kan menuliskan like persen, tugas persen. Nah, itu berarti tugas itu se mu- yang penting, maksudnya di atribut alamat pasien ketika mengandung tugas, baik itu di tengah-tengah kalimat, pokoknya eh, persen dan persen ini menggambarkan cara lain gitu. Jadi kayak dimanapun letak kata-kata tugas itu ada, maka akan ditampilkan seperti itu. Sehingga sintaksnya yaitu select bintang from pasien where alamat pasien like persen tugas persen seperti itu. Selanjutnya adalah select order by. Select order by ini gunanya untuk mengurutkan ya order by. Jadi kita juga selain select biasa, kita juga bisa select dengan mengurutkan sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita ingin tahu nih pasien terbaru itu siapa. Maksudnya kalau satu itu kan berarti pertama kali daftar. Nah, berarti kalau 5 berarti kan baru banget daftar. Nah, itu kita bisa memakai sintaks order by ini untuk mengurutkan. Kalau descending, berarti diurutkan dari yang terbesar, kalau ascending dari yang terkecil, seperti itu. Nah, di sini sesuai dari panduan praktikum, kita akan mengurutkan dari yang terbesar ya, descending, sintaksnya yaitu select
bintang from pasien ordered by, ID pasien descending. Sehingga yang tampil adalah seperti di bawah ini, yaitu ID pasiennya dari atas 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Selanjutnya adalah select group by. Group by ini untuk grouping ya. Jadi kalau tadi kita hanya select berdasarkan data satuannya. Nah, ini kita bisa grouping nih. Misalkan dari jenis kelamin. Nah, ini tadi kalau tadi kan datanya masih jenis kelaminnya hanya satu ya. Nah, ini saya sudah tambahkan ke database untuk jenis kelamin dua. Sehingga di sini kita bisa grouping by jenis kelamin. Jadi yang awalnya tadi yang jenis kelaminnya satu ada lima, karena di sini kita group by jenis kelamin, maka hanya jenis kelamin satu yang paling atas, yaitu ID pasien satu yang muncul, lalu ID pasien dua yang pertama kali atas juga, yaitu nomor 6 ID pasien nomor 6 gitu. Sehingga yang ditampilkan hanyalah dua data tersebut, karena kita sudah grouping by jenis kelaminnya, seperti itu. Selanjutnya adalah update. Update ini untuk apa ya, kita mengupdate datanya yang sudah ada di database. Misalkan tadi kan kita sudah input, lalu misalkan oh ada yang mau kita ganti nih gitu. Misalkan ini nama pasien ya, contohnya seperti ini, nama pasien. Kita akan mengganti nama pasiennya menjadi Mirna Mariati dengan kondisi yang ID pasiennya itu 5 gitu. Sehingga yang awalnya 5 itu Dita, di sini akan menjadi Mirna Mariati. Seperti itu. Selanjutnya adalah delete. Delete itu sesuai namanya ya, untuk gunanya untuk menghapus data dari database. Jadi sintaksnya yaitu delete from pasien where ID pasien 5. Jadi di sini kita akan mendelete dari tabel pasien di mana yang ID pasien itu adalah 5 seperti itu. Sehingga nanti tampilannya akan menjadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan langsung 6 karena 5-nya sudah dihapus. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Eh, itu cukup sekian dari saya untuk penjelasan praktikum SQL dan Data Manipulation Language, tugas 2 basis data. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.